kalian bakal banyak pikiran, overthinking, dan bakal sedikit stres. Karena saya juga pernah ngalamin. Hai, saya bikin video kayak gini tuh emang buat sharing ke kalian, bantu kalian, karena saya tahu gimana rasanya. Belum dapat kerja, terus ditolak mulu. Dapat kerja tapi yang kontrak 3 bulan, udah nyari lagi. Oke, saya masih survive buat nyari pekerjaan, buat dapat pekerjaan. Tetaplah intinya. Tapi belum keterima juga sampai sekarang, tapi alih-alih sekarang saya ikut CPNS juga sambil nunggu tes, saya masih lamar ke sana kemari. Jadi ya gak ada salahnya. Tahun 2019 saat saya masih fresh graduate banget, pengen banget kerja di ruang guru. Ternyata dulu emang gak dapet inviting apapun, jadi ya. Tapi sekarang di saat pandemi kayak gini dari 2020 sampai saat ini ruang guru benar-benar buka besar-besaran, terutama di posisi sales. Saya kan punya portal lowongan kerja khusus Tasik Ciamis. Hampir tiap bulan ada aja orang dari ruang guru, maksudnya HR ruang guru, buat tolongin postingin lowongan kerja dari ruang guru sebagai sales. Itu tiap bulan ada aja dan orangnya itu-itu aja. Tapi saya gak tertarik sama ruang guru di saat kayak gini, karena alih-alih sebagai sales juga kan, kadang kita memandang seorang sales itu pekerjaan yang rendah, pekerjaan yang kurang begitu keren lah intinya ya. Tapi jangan salah, sales dan marketing itu pondasinya sebuah perusahaan. Saat saya tertarik jadi sales di ruang guru, saya lamar di Jobstreet. Tapi kalian juga pasti ada yang lamar dari portal pekerjaan di sosial media, terus ada yang dari email juga, dari website juga, dan dari apa lagi? Udah segitu ya. Nah, kita langsung ke seleksinya. Untuk sales di ruang guru ini disebutnya FEC atau Field Education Consultant. Sebagai Field Education Consultant, kalian nggak semata-mata bisa langsung jadi seorang karyawan ruang guru. Tapi kalian di training dulu. Nama training program ini yaitu STAR, kepanjangannya Sales Trainee Academy Ruang Guru. Dan program training ini selama 6 minggu kalau nggak salah, 2 minggunya itu kita online Zoom gitu, training. Dan untuk 4 minggunya OJT. Kita kembali ke awal untuk seleksinya, gak ada psikotes, kita langsung interview HR. Untuk interview HR, kita dapat inviting by email ataupun WA, disuruh masuk grup khusus interview HR. Di sini banyak banget orangnya. Dan kita bisa pilih jadwal interview sesuai domisili yang kita pilih sebelumnya di Google Form. Dan kita juga bisa pilih hari kapan kita bisa interview dari Senin sampai Jumat, tapi maksimal itu seminggu setelah kita masuk grup tersebut. Nah, saat interview HR by Zoom, ada sekitar 20 orangan, kita ditanya satu-satu dengan pertanyaan yang sama. Enggak lebih dari 5 pertanyaan. Untuk pertanyaan sendiri, kita ditanya domisili di mana, penempatannya di mana, kira-kira kalau di domisili kita gak ada lowongan untuk sales, misalnya saya Ciamis, tapi di Ciamis itu gak ada penempatannya, kita di move ke kota tetangga, misalnya ke Tasik. Terus kita ditanya pengalaman juga, pengalaman kalau fresh graduate pastinya organisasi di kuliahan kayak gimana, terus yang punya experience kerja sebelumnya kayak gimana, dan ditanya juga kenapa kalian pengen kerja di ruang guru. Dan untuk pengumuman lolos apa enggaknya, di hari itu juga, waktu saya itu karena interview sekitar jam 9, jadi pengumumannya itu setelah duhur atau jam 1-an lah. Saya lolos dan lanjut ke interview user dengan grup yang berbeda juga, grup WA-nya. Kita disuruh move ke grup khusus interview user, sama untuk jadwalnya. Kita pilih sendiri jamnya dan harinya dipilih Senin sampai Jumat, dan maksimal seminggu setelah kita join grup. Tapi kalau nggak salah untuk interview user ini kita lebih dipercepat lah untuk segera interview. Dan untuk interview user ini di Zoom juga, tapi tidak lebih dari 5 orang, 5 sampai 7 orang, dan satu user ditanya pertanyaan yang sama semuanya. Tapi setelah satu orang sudah menjawab semua pertanyaan, diperbolehkan untuk out atau leave dari Zoom. Untuk pertanyaan di interview user hampir sama seperti HR, tapi ada tambahan lebih mendalam, di mana kenapa kamu pengen kerja di ruang guru, motivasi apa aja yang mendorong kamu buat pengen kerja di sini jadi seorang sales di ruang guru.
kira-kira skill kamu apa yang bisa kamu kerjakan di sini, yang bisa kamu terapkan. Dan juga ada role play pastinya, ciri khas dari interview user. Untuk role play-nya emang beda-beda, tapi juga ada yang sama. Pas interview user, cuma saya doang yang beda studi kasusnya. Dan untuk pengumumannya sendiri, kalau nggak salah beberapa hari kemudian, jadi nggak langsung hari itu juga. Dan hasilnya saya nggak lolos. Kalau boleh evaluasi dan saya sharing sedikit, saya dikasih studi kasusnya beda dari yang lain, yaitu disuruh ngejual produk ruang guru tapi dengan suatu hal yang unik, dan itu lewat telepon, jadi kayak telemarketing ya. Hal yang saya angkat yaitu karena bulan kemarin ruang guru ngundang boyband Korea. Find your treasure! Hide your treasure! Aku bawa mereka, alih-alih maksudnya anak-anak sekolah remaja SMP SMA kan gila banget sama K-pop gitu, ngerti gak maksudnya? Jadi mereka sebagai daya tarik gitu buat mereka pengen gabung ke ruang guru, intinya gitu. Tapi pas roleplay itu benar-benar belibet bahasanya, terus jadi intinya gak dapet. Terus user sebagai konsumen ceritanya malah nanya-nanya gitu, jadi agak kewalahan. Jadi ya udahlah, bukan rezeki lagi. Emang alasan utama saya bikin video kayak gini tuh emang buat sharing ke kalian, bantu kalian, karena saya tahu gimana rasanya belum dapat kerja terus ditolak mulu. Dapat kerja tapi yang kontrak 3 bulan udah nyari lagi. Saya juga ngajak kalian buat sama-sama berjuang, jangan patah semangat, jangan putus asa juga. Banyak yang lebih parah dari kalian yang masih belum kerja, masih bingung mau kerja di mana, terus masih bingung sama masa depannya mau jadi apa. Kadang juga ada orang yang emang bingung sama diri sendiri, kita bisa apa, kita bisa ngerjain apa, jadi belum bisa menemukan keistimewaan dari diri mereka sendiri. Tapi seenggaknya di saat kayak gini kita punya aktivitas lah, aktivitas yang positif. Entah kalian mau asah skill, atau kalian buka usaha kecil-kecilan, atau kalian mau jadi YouTuber, sering kayak gini gak apa-apa. Yang penting kamu punya aktivitas, punya kegiatan. Kalau gak ngelakuin apa-apa, asli kalian bakal banyak pikiran, overthinking, dan bakal sedikit stres. Karena saya juga pernah ngalamin, apalagi orang-orang yang introvert, orang-orang yang punya dunianya sendiri, itu bakal kerasa banget sih. Jadi tolong pikiran kalian tetap positif ya. Dan yang terakhir, aku bakal spill gaji sales ruang guru untuk tahun ini. Gajinya sendiri 75% dari UMR atau UMK kota kalian masing-masing. Terus dapat PJS, dapat bonus kalau kalian achieve target, insentif yang tidak terbatas. So paling segitu aja. Thank you udah mampir.